Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Aliafi dengan NIM A11 2019 12348. Kelas A11 4312. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang jawaban saya soal algoritma Dijkstra dengan soal sebagai berikut. Cari lintasan terpendek dari A ke F. Yang pertama, kita mulai dari simbol A. A ke A 0. A ke B mendapatkan nilai 4 dan A ke C mendapatkan nilai 2. Maka kita, karena C lebih kecil dari simbol B, maka kita gunakan lintasan simbol C sebagai variabel. Maka dari C itu bisa ke B, bisa juga ke D, bisa juga ke E. Kita lihat kalau ke B. Kalau ke B mendapatkan nilai 3. ACB 2 tambah 1 mendapatkan nilai 3. Sedangkan ke D mendapatkan nilai 10. 2 tambah 8. ACD mendapatkan nilai 10. Sedangkan E mendapatkan nilai 12. 2 tambah 10 sama dengan 12. Sedangkan ke F tidak ada akses, maka nilainya infinity. Berhubung B adalah simbol terkecil, nilai terkecil, maka kita menggunakan simbol B sebagai variabel. Kita lihat B bisa ke A, bisa ke C, balik lagi bisa ke D. Kita lihat ke D. Jika ke D itu mendapatkan nilai 8. Jadi A, C, B, D 2 tambah 1 tambah 5 mendapatkan nilai 8. Untuk E turun 12, tetap tidak ada pembaruan. Jadi nilai yang terkecil itu simbol D. Maka kita gunakan simbol D sebagai variabel berikutnya. Dari D kita bisa lihat bisa ke F, bisa juga ke E. Maka kita coba ke E dulu. A, C, B, D, E mendapatkan nilai 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 dengan nilai mendapatkan nilai 10. Sedangkan ke F itu A, C, B, D, F mendapatkan nilai 2 tambah 1 tambah 5 tambah 6 sama dengan 14. A, C, B, D, F sama dengan 11. Sudah mencapai simbol F. Tapi apakah ini paling minimum, nilai paling minimum? Kita masih ada satu lagi, yaitu A, C, B, D, E, F. Kita coba. Untuk dari simbol E ke F mendapatkan nilai 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 13. Maka jarak yang terdekat adalah AC, BD, EF dengan jarak 13. Maka jarak minimum yang dipakai AC, BD, EF. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Anam Asyari, NIM A11 2019 11821 akan membahas soal nomor 2, yaitu carilah lintasan terpendek dari titik F menuju ke titik B. Kita mulai saja pembahasannya dari titik F menuju ke titik B. Terdapat 6 titik, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Maka kita akan membuat tabel dengan kolom 6 untuk masing-masing titiknya, dan ditambah satu kolom lagi kita taruh di paling depan. Karena pada soal dimulai dari titik F, maka kita beri nilai pada titik F 0. Untuk kolom pada titik yang lain bisa diberi simbol tak terhingga atau dikosongkan saja. Pada titik pertama F menuju ke titik A, nilainya adalah 10 poin. Maka pada kolom titik A kita tulis nilai 10. Kemudian dari titik F menuju ke titik E, nilainya adalah 8. Maka pada kolom titik E kita tulis nilai 8.
Karena 8 lebih kecil dari 10, maka kita pilih nilai 8 yang terdapat pada kolom E. Kemudian lanjut kepada titik E. Karena titik E tidak melalui titik A, maka nilai 10 dari titik A bisa langsung ditulis saja. Kemudian dari titik E menuju titik C nilainya adalah 1. Maka dari titik F menuju titik E dengan nilai 8 ditambah nilai 1 dari titik C, maka totalnya adalah 9. Kita bisa langsung tulis pada kolom titik C. Kemudian dari titik E menuju titik D nilainya adalah 6. Maka dari titik F menuju titik E dengan nilai 8 bisa ditambah dengan titik D yang nilainya adalah 6, hasilnya adalah 14. Karena 9 lebih kecil dari 14, maka kita pilih nilai 9 yang terdapat pada hasil dari titik C. Kemudian kita lanjut pada titik C. Dari titik C menuju titik A nilainya adalah 4. Maka dari titik F ke titik E ke titik C dengan nilai 9 ditambah 4 dari nilai titik A, maka hasilnya adalah 13. Kemudian dari titik C menuju titik B adalah 3. Maka dari titik F menuju ke titik E dan ke titik C dengan hasil nilai 9 ditambah 3 dari nilai titik B, totalnya adalah 12. Maka kita pilih 12 karena dari titik F menuju ke titik B paling terkecil adalah 12. Jadi, dapat dilihat dari hasil tabel di samping, jarak terpendek dari titik F ke titik B nilainya adalah 12 melalui titik F, E, C, dan B. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ilyas Rahman S. dengan NIM A11 2019 11445. Di video ini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu menentukan lintasan terpendek dari titik A ke titik E dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Langkah pertama yaitu membuat tabel dengan jumlah kolom sesuai dengan titik yang ada. Kemudian menuliskan nama-nama titik tersebut, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Langkah kedua, mengisi angka 0 di baris pertama pada kolom titik awal, yaitu titik A. Kemudian, mengisi dengan simbol infinity pada sisa kolom yang ada di baris pertama, atau cukup dengan dikosongkan. Lingkari angka 0. Tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Langkah ketiga, gambar semua garis dari titik asal ke titik lain yang terhubung. Titik A ini terhubung dengan titik B, C, dan F. Kemudian, tulis titik asal, yaitu titik A di kolom paling kiri. Kemudian, tulis pula nilai bobot ke dalam tabel. Selanjutnya, lingkari bobot nilai terkecil di baris A, yaitu bobot nilai dari titik A ke C, yaitu 4. Langkah keempat, karena angka 4 di baris A, kolom C, telah dilingkari, maka titik C adalah sebagai rute terpendek. Berikutnya, kita tulis titik C ini di baris ke-3, di bawah A. Di titik C, gambar semua garis yang terhubung, lalu masukkan nilai bobotnya. Langkah kelima, karena C hanya memunculkan dua output, yaitu ke titik B dan ke titik E, maka jumlahkan masing-masing dengan angka 4, yaitu bobot dari A ke B, sehingga A, C, B adalah 7, sementara A, C, E 5. Karena dari titik F belum ada kelanjutannya, maka angka 10 diturunkan ke baris di bawahnya. Angka 10 ini diturunkan tanpa perlu dijumlahkan dengan angka 4, karena secara visual tidak terhubung dengan jalur A ke titik C. Lingkari nilai terkecil di baris C, yaitu
5. Karena sudah tiba di titik E, maka tulis titik E di tabel baris keempat. Karena titik E adalah titik tujuan, artinya semua proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek dari titik A ke titik E adalah ACE dengan nilai bobot minimumnya yaitu 5. Rute terpendek dari A ke titik C adalah dari titik A ke titik C dan ke titik E dengan bobot minimum 5. Perkenalkan, nama saya Gilang Yuda Pratama, NIM A11 2019 11966, kelompok A11 4311 ingin mempresentasikan jawaban nomor 4 dari soal algoritma Dijkstra dengan soalnya sebagai berikut. Carilah lintasan terpendek dari F ke D. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah membuat tabel dengan jumlah kolom sebanyak jumlah titik yang ada pada gambar tersebut, yaitu ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu kita buat lagi satu kolom kosong. Dikarenakan F merupakan titik awal dari gambar tersebut, maka kita beri nilai 0. Dan selebihnya kita beri infinite. Lalu kita lingkari nilai 0 pada tersebut. Pada baris selanjutnya, lalu kita masukkan titik F. Pada gambar tersebut, F memiliki lintasan yaitu F ke A, F ke G, dan F ke E. Lalu kita masukkan masing-masing nilai tersebut ke dalam tabel. F ke A yaitu nilainya 20, F ke G nilainya 3, dan F ke E nilainya 15. Dikarenakan kita ingin mencari lintasan terpendek dari F ke D, otomatis kita harus mencari nilai yang paling rendah, yaitu nilai 3. Lalu nilai tersebut kita lingkari. Pada baris selanjutnya, lalu kita masukkan G. Pada gambar tersebut, G memiliki lintasan yaitu G ke B, G ke C, dan G ke E. Lalu kita masukkan masing-masing nilai mereka. Dikarenakan lintasan FA tidak memiliki kelanjutan, maka selanjutnya kita akan menuliskan nilainya tetap yaitu 20. Lalu kita masukkan kembali nilai FGB yaitu 12, merupakan hasil dari 3 ditambah 9 sama dengan 12. Kemudian kita masukkan kembali nilai FGC yaitu 5, yang dimana merupakan hasil dari 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian lagi kita masukkan kembali nilai FGE yaitu 19, merupakan hasil dari 16 ditambah 3. Dikarenakan pada kolom tersebut nilai yang paling terkecil ialah 5, maka kita lingkari nilai tersebut. Dan selanjutnya kita tuliskan titik C. Selanjutnya titik C memiliki dua cabang yaitu CD dan CH. Kemudian kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel. Lintasan FA tetap 20, lintasan FGB tetap 12, karena keduanya tidak memiliki kelanjutan. Lintasan FGCD nilainya 15 dikarenakan 3 ditambah 2 dan ditambah 10 hasilnya 15. Dan selanjutnya lintasan FGE nilainya tetap 19 dan lintasan FGCH nilainya 10. 10 didapatkan dari 3 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 10. Dikarenakan dari antara nilai tersebut nilai 10 nilai yang paling kecil, maka kita lingkari. Pada baris selanjutnya kita masukkan titik H. Pada titik H hanya memiliki satu cabang yaitu HD. Kemudian kita akan memasukkan kembali nilai-nilai ke dalam tabel tersebut. FA nilai 20, FGB
nilainya 12. Selanjutnya lintasan FGCHD bernilai 11, dikarenakan 3 ditambah 2, dan ditambah 5, dan ditambah 1 hasilnya adalah 11. Lintasan FGE bernilai tetap. Dikarenakan nilai 11 merupakan nilai terkecil dari tabel tersebut, maka kita lingkari nilai 11. Kemudian pada baris selanjutnya, kita menuliskan titik D. Maka didapatlah lintasan terpendek dari F ke D, yaitu F, G, C, H, dan D. Nah, dikarenakan titik D adalah titik tujuan, maka proses pencarian lintasan terpendek sudah selesai. Dengan lintasan terpendeknya dari F ke D yaitu FGCHD dengan memiliki nilai bobot minimum yaitu 11. Jadi shortest path dari F ke D adalah FGCHD dan bobot minimumnya adalah 11. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Soal yang kelima, cari lintasan terpendek dari A ke G. A ke G. Langkah pertama, kita bikin tabel. Kita tambahin 1 untuk titik-titik yang kita lewati. Kita di sini tulis A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, yang baris pertama kolom A itu kita isi 0. Tapi yang B, C, D, E, F, G-nya kita kosongin aja nggak apa-apa. Jadi dari A itu bisa ada 2 lintasan, yaitu B dan E. Yang B itu nilainya 3, yang E itu nilainya 9. Nah, 3 sama 9-nya itu kita masukin ke tabel. 3 dan 9. Antara 3 dan 9 itu yang lebih kecil 3. Jadi kita lingkari merah. Terus titik B-nya kita masukin ke sini. Dari B itu bisa lewat 3 lintasan. E, F, dan C. E itu nilainya 4, F itu nilainya 1, C itu nilainya 7. Nah, masing-masing angka ini kita jumlahin menjadi 3. Kita jumlahin dengan 3. Maka hasilnya yang C 10, yang E 7, yang F 4. Nah, di antara 10, 7, dan 4 itu, yang lebih kecil 4. Yaitu yang di lintasan F, kita masukin sini, terus angka 4-nya kita lingkari. Dari F, ada 3 lintasan, yaitu C, D, dan G. C itu nilainya 6, D itu nilainya 7, G itu nilainya 4. Nah, masing-masing 6, 7, dan 4-nya itu kita jumlahin dengan angka 4. Hasilnya 10, 11, 8. 8 itu langsung lintasan G, berarti udah sampai ya. Jadi rute terpendeknya dari A ke G yaitu A, B, F, G dengan bobot minimum 8. Jadi bisa kita lihat, ini adalah gambar lintasan nomor 6. Di nomor ini kita mau mencari lintasan terpendek A ke G. Pertama-tama, kita gambar tabelnya, lalu tulis 0 di baris pertama pada kolom titik awal, yaitu A. Lalu kita lingkari 0. Lalu, kita gambar garis dari titik asal A tadi ke titik lain yang terhubung yaitu B dan C. Lalu tulis titik A atau titik asal di kolom paling kiri dan tulis pula bobot-bobot mereka ke dalam tabel seperti ini. Habis itu, lingkari bobot terkecil di baris A. Karena angka 2 di baris A kolom B sudah dilingkari, kita jadikan titik B sebagai bagian dari the shortest path. Kemudian kita tulis titik B di baris ketiga atau di bawah A. Dari titik B, gambar garis ke semua titik yang terhubung, lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. Di titik B, bisa kita lihat ada 2 output, yaitu ke C dan ke D. Jumlahkan masing-masing bobot dengan 2, yaitu bobot dari A ke B, sehingga ABC berbobot 6 dan ABD berbobot 10. Lingkari nilai terkecil di baris B, yaitu 4 tambah 2 atau 6.
Jangan lupa gambarkan lintasan dari titik B menuju titik yang menyambung B. Lalu pada titik C hanya ada satu kemungkinan, yaitu D. Jadi kita tuliskan C di baris keempat. Lalu tulis bobot C ke D di baris tersebut dan tambahkan 6 atau bobot A ke C. Lalu lingkari. Tuliskan D pada baris kelima atau di bawah C. Bisa dilihat ada dua kemungkinan, yaitu titik E dan F. Tulis bobot keduanya, lalu tambahkan dengan 8 atau bobot lintasan A ke D. Titik dengan nilai terkecil adalah F, yaitu 14. Lalu lingkarin bobot pada kolom F. Pada baris ke-6, tulis F. F hanya memiliki satu output G. Turunkan bobot A ke E, karena lintasan tersebut belum ada kelanjutannya. Tulis bobot F ke G, dan tambahkan bobot A ke F, yaitu 14. Lingkari lagi, lalu isi baris ke-7 dengan G. Karena G adalah titik tujuan, pencarian shortest path atau rute terpendek sudah selesai. Oh ya, jangan lupa digambar juga ya garisnya dari titik ke titik seperti yang digambar ini.